Halo sahabat film semua. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang termasuk salah satu film paling banyak dicari di Netflix. Film 365 Days. Film ini berkisah tentang seorang perempuan yang dijebak oleh seorang pemimpin mafia selama setahun. Tanpa perlu banyak berbasa-basi lagi ya, langsung saja kita ke ceritanya. Kisah ini dimulai dengan kematian seorang bos mafia asal Sisilia yang membuat sang pewaris, sebut saja namanya Wartiman, menyimpan dendam pada perempuan yang dilihatnya pada saat kejadian tragis itu berlangsung. 5 tahun kemudian, Wartiman berhasil menemukan perempuan tersebut, sebut saja namanya Tumini, dan berusaha mengubahnya menjadi tawanan selama 365 hari. Tumini, seorang direktur penjualan di sebuah hotel, memiliki jalan karir yang baik. Meskipun begitu, hubungan asmaranya dengan sang kekasih, yaitu Talim, tak semulus karirnya. Talim selalu memperlakukan Tumini sebagai pilihan hidup ketiga. Tumini kemudian berinisiatif untuk mengajak Talim berlibur ke Sisilia, Italia, demi menyelamatkan hubungan mereka. Liburan itu dilakukan sekaligus merayakan ulang tahunnya. Meskipun Tumini sudah berniat baik mengajaknya liburan, namun sikap Talim malah semakin dingin dan malah menjauhinya. Saat merasa menjauh dari kekasihnya, tiba-tiba Tumini diculik. Ternyata orang yang menculiknya adalah Wartiman. Wartiman kemudian membawa Tumini ke kediamannya yang mewah. Tak disangka hubungan mereka bermula dari sini, dan mereka memiliki waktu 365 hari untuk jatuh cinta. Awalnya, Wartiman hanya menjadikan Tumini sebagai budak seks yang ia gunakan sebagai malam-malam untuk menemaninya menghabiskan waktu malamnya. Tumini mengetahui ternyata Wartiman adalah seorang ketua mafia. Wartiman memberikan waktu 365 hari kepada Tumini untuk membuatnya jatuh cinta. Apabila itu tidak terjadi, maka Wartiman berjanji akan melepaskan Tumini. Wartiman dan Tumini pergi bersama-sama. Mereka makan malam bersama. Mereka membeli baju, kemudian mengobrol santai bersama. Namun di situ mulailah timbul ketertarikan bahwa Wartiman mulai tertarik dengan Tumini. Setelah makan malam, seperti biasa, Wartiman kembali memuaskan imronnya, menghabiskan malam hari dengan enak-enak. Kemudian mandi bersama. Mereka berdua menikmati waktu-waktu bersama. Kemanapun Wartiman pergi, Wartiman selalu membawa Tumini untuk menemaninya. Ketika bertemu dengan klien, dengan sesekali Tumini menggoda Wartiman. Dengan tubuhnya yang gagah, tentunya Tumini tertarik. Demi sedikit tertarik dengan Wartiman. Namun niatnya Wartiman hanya menjadikan Tumini sebagai pemuas imronnya belaka. Namun sepertinya Tumini pun tidak keberatan dengan itu. Asal kebutuhannya semua tercukupi ya. Malam hari di sebuah diskotik, Tumini tetap menemani Wartiman. Wartiman menyelesaikan misinya.
Ya, lama-kelamaan rasa suka itu semakin tumbuh subur. Suatu ketika terjadi pertengkaran antara Wartiman dan Tumini. Tumini masuk ke laut, namun Wartiman tidak bisa membiarkannya. Akhirnya Wartiman pun menyelamatkan Tumini dan menunggu Tumini sampai siuman di sebuah kamar. Namun apa yang terjadi? Sepertinya Wartiman sudah mulai suka pada Tumini. Tumini menggoda Wartiman dan ya melakukan enak-enak lagi ya. Wartiman dengan percaya dirinya mengajak Tumini ke sebuah pesta. Mereka berdansa bersama. Mereka melakukan pelukan yang panas. Ya, sepertinya Wartiman sudah mulai menganggap Tumini adalah orang yang berharga di sisinya. Wartiman sudah mulai terbiasa bahwa Tumini adalah orang yang ya selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Suatu ketika Tumini bercerita dengan sahabatnya. Dia menceritakan segala hal apa yang terjadi, termasuk kejadiannya dengan Wartiman. Singkat cerita, Tumini mengubah penampilannya dan mengubah gaya rambutnya yang berwarna putih keperak-perakan. Terjadilah di suatu pesta, Tumini digoda oleh seorang lelaki. Tentunya bukan Wartiman. Ketika sampai di depan kamarnya, Wartiman melihat bahwa Tumini sedang digoda oleh seorang lelaki. Namun anehnya, kali ini Wartiman tidak rela, bahkan cemburu ketika Tumini disentuh oleh laki-laki lain. Disinilah mereka sadar, ternyata mereka sudah saling suka satu sama lain. Dan perlakuan Wartiman sudah berubah dari sebelumnya. Wartiman sudah benar-benar mencintai Tumini dan memutuskan akan melakukan hubungan yang lebih serius dengan Tumini, memperkenalkan dengan keluarganya, namun memutuskan menyembunyikan identitas Tumini yang sebenarnya. Ya, kali ini mereka benar-benar sudah saling mencintai. Wah, sungguh hubungan yang sangat romantis ya. Kemudian mereka melanjutkan hubungan yang lebih serius dan mulai membicarakan bagaimana hubungan mereka berdua. Berjalannya waktu, Tumini pun kembali bercerita kepada temannya. Dan hasil ya hubungan Tumini dengan Wartiman, memutuskan untuk menikah. Tumini memutuskan untuk menikah dengan Wartiman. Namun suatu ketika, ya namanya mafia, musuhnya banyak ya. Suatu ketika Wartiman akan menemui Tumini. Di suatu perjalanan, teman Wartiman memberitahukan bahwa Tumini dalam bahaya. Namun karena Wartiman sedang bertelepon dengan Tumini, maka handphonenya tidak dapat dihubungi. Teman Wartiman mengatakan bahwa Tumini dalam keadaan bahaya di tengah-tengah jalan.
Namun apa yang terjadi? Mengetahui hal ini akan terjadi, akhirnya kisah cinta ini berakhir sedih karena pada akhirnya Tumini meninggal dan Wartiman ya kehilangan cintanya dengan Tumini. Ya itulah sekilas cerita tentang film 365 Days. Jika kalian penasaran, silakan tonton filmnya dan jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.